Sukhoi Su-35, bahasa Rusia Sukhoi Su-35. Nama pelaporan NATO Flanker EM, kadang-kadang dijuluki Super Flanker, adalah sebutan untuk dua turunan yang disempurnakan dari pesawat tempur superioritas udara Su-27. Pesawat ini merupakan pesawat tempur superioritas udara generasi 4,5, satu tempat duduk, bermesin ganda, dan sangat lincah yang dirancang oleh Biro Desain Sukhoi dan dibangun oleh Sukhoi. Pesawat jenis ini awalnya dikembangkan oleh Uni Soviet dari Su-27 dan dikenal sebagai Su-27M. Pesawat ini dilengkapi dengan sayap tambahan, canard, dan radar multifungsi yang memberikan kemampuan multiperan. Prototipe pertama melakukan penerbangan perdananya pada Juni 1988. Setelah bubarnya Uni Soviet, Sukhoi mengubah namanya menjadi Su-35 dengan harapan dapat menarik pesanan ekspor. 14 pesawat diproduksi dan digunakan untuk pengujian dan demonstrasi. Satu contoh memiliki mesin pengarah dorongan dan kemudian diberi nama ulang menjadi Su-37. Satu-satunya pesawat latih dua tempat duduk Su-35UB juga dibangun pada akhir tahun 1990-an yang menyerupai keluarga Su-30MK. Pada tahun 2003, Sukhoi memulai modernisasi kedua dari Su-27 untuk berfungsi sebagai pesawat ekspor sementara, menunggu pengembangan program Sukhoi PAKFA atau Su-57. Juga dikenal sebagai Su-35, versi ini menggabungkan teknologi dari program PAKFA dan memiliki kokpit dan sistem kendali mesin yang dirancang kembali, serta memiliki mesin pengarah dorongan sebagai pengganti canard. Jenis ini melakukan penerbangan pertamanya pada Februari 2008. Meskipun dirancang untuk ekspor, Angkatan Udara Rusia menjadi pelanggan pertama pada tahun 2009 dengan versi produksi diberi nama Su-35S. Angkatan Udara Pembebasan Rakyat Tiongkok juga telah memesan. Desain pesawat pertama yang menerima sebutan Su-35 berawal pada awal tahun 1980-an pada saat Su-27 diperkenalkan ke dalam layanan Angkatan Bersenjata Soviet. Versi produksi definitif Su-27 yang memiliki kode pabrik T-10S memulai produksi massal atau serial dengan Asosiasi Produksi Pesawat Komsomols on Amur atau KNA EAPO pada tahun 1983. Tahun berikutnya, versi Su-27 ini mencapai kesiapan operasional awal dengan Angkatan Pertahanan Udara Soviet. Setelah memulai pekerjaan pada varian Su-27 yang ditingkatkan pada tahun 1982, Biro Desain Sukhoi diinstruksikan pada bulan Desember 1983 oleh Dewan Menteri Soviet untuk menggunakan Su-27 sebagai dasar untuk pengembangan Su-27M atau T-10M. Nikolai Nikitin memimpin upaya desain selama sebagian besar keberadaan proyek ini di bawah pengawasan Direktur Jenderal Mikhail Simonov yang merupakan kepala perancang Su-27 bersama dengan Mikhail Pogosyan. Meskipun secara umum memiliki desain sayap badan bergabung yang sama dengan Su-27, Su-27M secara visual dibedakan dari versi dasar dengan penambahan canards, yaitu permukaan pengangkat kecil di depan sayap, pertama kali diuji pada tahun 1985 menggunakan pesawat eksperimental. Canards yang melengkapi perpanjangan tepi depan sayap yang dibentuk ulang mengarahkan aliran udara sedemikian rupa sehingga menghilangkan turbulensi pada sudut serang tinggi dan memungkinkan badan pesawat untuk menahan manuver 10G berbeda dengan 9G pada Su-27 tanpa penguatan struktural tambahan. Lebih penting lagi, ketika bekerja dengan desain stabilitas yang rileks dan sistem kontrol penerbangan fly-by-wire yang menyertainya, tata letak aerodinamika meningkatkan kemampuan manuver pesawat dan memungkinkannya untuk terbang sebentar dengan hidungnya melebihi vertikal tanpa kehilangan momentum maju. Oleh karena itu, secara teoritis, selama pertempuran, pilot dapat menaikkan Su-27M hingga 120 derajat dalam waktu kurang dari 2 detik dan menembakkan misil ke sasaran. Perubahan visual penting lainnya dibandingkan dengan desain asli adalah sistem kontrol senjata yang baru.
Inti dari sistem ini adalah radar susunan fasa multifungsi N011 bars yang secara harfiah berarti macan tutul dengan pelacakan puls Doppler yang memungkinkannya mendeteksi target di bawah cakrawala. Pertama kali dipasang pada prototipe yang ketiga, radar tersebut mengubah Su-27M dari sekedar pesawat pertahanan udara menjadi pesawat multirola yang mampu menyerang target darat. Kemudian, radar pertahanan diri N012 ditempatkan di bagian ekor yang menjorok ke belakang, menjadikan pesawat ini pesawat pertama di dunia yang memiliki radar seperti itu. Perubahan lain pada pesawat ini termasuk penggunaan mesin turbofan yang ditingkatkan, serta peningkatan penggunaan kompositu lingkar dan paduan aluminium litium dalam struktur pesawat. Pada tahun 1987, Sukhoi mulai mengkonversi prototipe pertama disebut T-10M-1 dari rangka pesawat T-10S di pabrik eksperimentalnya di Moskow. Meskipun memiliki canard, prototipe pertama seperti beberapa pesawat berikutnya tidak memiliki banyak perubahan fisik dari desain baru. Pesawat ini melakukan penerbangan pertamanya setelah konversi pada tanggal 28 Juni 1988, dipiloti oleh Oleg Choi, diikuti oleh prototipe kedua pada Januari 1989. Setelah konversi dua prototipe Su-27M, produksi pesawat sebenarnya dipindahkan ke timur jauh negara itu, di mana produksi dilakukan oleh KNAPO. Pesawat ketiga, T-10M3 yang merupakan Su-27M baru pertama dan pertama yang dibangun oleh KNAPO melakukan penerbangan pertamanya pada bulan April 1992. Pada saat itu Uni Soviet telah bubar dan krisis ekonomi yang terjadi di Rusia sepanjang 1990-an menyebabkan rencana awal untuk memproduksi pesawat secara massal antara tahun 1996 dan 2005 dibatalkan. Dengan pesawat tersebut berfungsi sebagai wahana uji eksperimental untuk memvalidasi canard, sistem kontrol penerbangan, dan teknologi pengarah dorong. Secara total, 2 prototipe, 9 pesawat praproduksi yang terbang, dan 3 pesawat produksi dibangun pada tahun 1995. Pesawat produksi dikirim pada tahun 1996 ke Angkatan Udara Rusia untuk pengujian senjata. Pada saat runtuhnya Uni Soviet, Sukhoi telah mendemonstrasikan Su-27M kepada pejabat senior pertahanan dan pemerintah. Dengan debutnya di hadapan Barat pada pameran udara Farnborough tahun 1992, perusahaan tersebut mengubah penamaian pesawat menjadi Su-35. Pesawat tersebut kemudian melakukan demonstrasi terbang di luar negeri dalam upaya menarik pesanan ekspor. Dimulai dalam November 1993 di Dubai, di mana Viktor Pugachev menerbangkannya dalam simulasi pertempuran udara dengan Su-30MK di depan penonton. Pesawat tersebut kemudian terbang di Berlin dan Paris, dan akan menjadi fitur reguler di pameran udara MAKS Moskow. Pemerintah Rusia menyetujui ekspor pesawat tersebut dalam kampanye penjualan Sukhoi yang tidak berhasil di Korea Selatan pada akhir tahun 1990-an dan awal 2000-an. Perusahaan tersebut juga memasarkan pesawat ini ke Brazil, China, dan Uni Emirat Arab. Saat program uji terbang Su-27M berlangsung, para insinyur menemukan bahwa pilot gagal mempertahankan kendali aktif pesawat selama manuver tertentu, seperti manuver Pugachev's Cobra. Oleh karena itu, Su-27M ke-11, T-10M-11 dilengkapi dengan nozzle mesin pengarah dorong pada tahun 1995 dan demonstrator teknologi Su-37 melakukan penerbangan pertamanya pada 2 April 1996. Pesawat ini juga menguji radar N011M yang ditingkatkan, seperti halnya Su-27M pengembangan ke-12. Kemampuan Su-37 untuk mempertahankan sudut serang yang tinggi saat bermanuver dengan kecepatan mendekati nol menarik perhatian pers yang cukup besar. Kemudian pesawat ini menerima mesin yang berbeda dan kontrol fly-by-wire serta sistem kokpit yang diperbaharui untuk evaluasi. Selain desain satu tempat, pesawat dua tempat juga dibangun. Bekerja sama dengan Sukhoi, insinyur KNAPO sendiri merancang Su-30UB untuk menggabungkan mesin pengarah dorong dengan fitur-fitur Su-27M. Dimodifikasi dari rangka pesawat Su-30MKK, pesawat ini melakukan penerbangan pertamanya pada 7 Agustus 2000 dan setelah itu berfungsi sebagai wahana uji avionik. Meskipun Su-27M asli tidak pernah masuk produksi massal karena kekurangan dana, Sukhoi menyempurnakan penggunaan canard Su-27M dan teknologi pengarah dorong Su-37 dan kemudian menerapkannya pada pesawat tempur dua tempat Su-30MKI untuk Angkatan Udara India. Su-27M ke-10, T-10M-10 juga berfungsi sebagai wahana uji untuk mesin Saturn AL-41F1 yang ditujukan untuk pesawat tempur jet Sukhoi Su-57 atau sebelumnya dikenal dengan akronim PAKFA.
Dalam dengan kebutuhan untuk memperbaharui armada pesawat Su-27 Rusia yang sudah tua, Sukhoi dan KNAAPO pada tahun 2002 mulai mengintegrasikan kokpit kaca dan sistem kontrol senjata yang lebih baik untuk mengakomodasi lebih banyak variasi senjata ke pesawat angkatan udara. Su-27SM sebagaimana pesawat yang dimodifikasi disebut, melakukan penerbangan pertamanya pada Desember 2002. Keberhasilan proyek ini mendorong Sukhoi pada Desember 2003 untuk melanjutkan program modernisasi mendalam lanjutan. Dikenal secara internal sebagai T-100BM, program ini bertujuan untuk mendesain ulang badan pesawat secara lebih menyeluruh untuk mempersempit kesenjangan kualitatif antara pesawat Rusia dan pesawat generasi keempat asing. Desain yang dihasilkan juga disebut Su-35 akan berfungsi sebagai solusi sementara sambil menunggu pengenalan pesawat tempur generasi kelima PAKFA yang akhirnya menjadi Su-57, yang banyak fiturnya akan diintegrasikan ke dalam pesawat ini. Pesawat ini terutama ditujukan untuk pasar ekspor, ditawarkan oleh KNAAPO sebagai alternatif satu tempat duduk untuk varian Su-30MK 2 tempat duduk yang dibangun oleh Irkutsk Aviation Plant atau IAP. Dalam banyak hal, desain Su-30BM lebih menyerupai Su-27 daripada Su-27M. Selama pengujian mesin pengarah dorong dan tata letak aerodinamis Su-27M, Sukhoi menyimpulkan bahwa hilangnya kemampuan manuver akibat penghapusan kanard yang penambahannya menimbulkan penalti berat pada badan pesawat dapat dikompensasi dengan penambahan nozzle pengarah dorong. Kemajuan industri di bidang avionik dan radar juga telah mengurangi berat dan ukuran komponen tersebut yang menggeser pusat gravitasi pesawat ke belakang. Oleh karena itu, seperti yang kita lihat pada Su-SW, para perancang menghilangkan kanard dan rem udara dorsal yang terdapat pada Su-27M. Ukuran ekor vertikal, punggak kokpit belakang dan boom ekor juga dikurangi. Dengan perubahan tersebut serta peningkatan penggunaan paduan aluminium dan titanium serta komposit, para perancang telah mengurangi berat kosong pesawat, namun mempertahankan berat lepas tinggi maksimum yang serupa dengan Su-27M. Meskipun desain Su-27M memiliki avionik yang memungkinkan pesawat tersebut diberi sebutan nominal sebagai pesawat tempur multiperan, uji terbang dengan Angkatan Udara Rusia menggambarkan kesulitan dalam mengerahkan senjata pesawat secara efisien. Menurut Aviation Week and Space Technology, pilot Angkatan Udara menggambarkan uji coba senjata dengan pesawat di Aktubinsk dan Lipetsk sebagai pengalaman negatif, dengan penekanan khusus pada tata letak kokpit dan dampaknya yang merugikan terhadap beban kerja pilot tunggal. Oleh karena itu, perancang, pilot uji, dan spesialis perangkat lunak avionik pesawat bekerja sama untuk mendesain ulang kokpit dan sistem terkaitnya dan meningkatkan antarmuka manusia-mesin. Sistem manajemen informasi dari rangkaian avionik pesawat telah diubah, sehingga sekarang memiliki dua komputer digital yang memproses informasi dari sistem kendali penerbangan dan senjata. Informasi tersebut kemudian ditampilkan pada dua layar kristal cair berukuran 9x30 cm yang menggantikan layar tabung sinar katoda multifungsi yang lebih kecil yang terdapat pada Su-27M. Pilot juga dapat melihat informasi penerbangan penting pada tampilan heads-up dan dilengkapi dengan kontrol hands-on throttle and stick. Su-35 menggunakan radar N035 Irbis E atau macan tutul salju, radar pasif yang terpindai secara elektronik atau PESA, yang merupakan pengembangan lebih lanjut dari radar N011M yang telah dievaluasi pada pesawat uji Su-27M dan merupakan inti dari sistem kontrol senjata Su-35. Radar ini mampu mendeteksi target udara hingga 400 km atau 250 mil atau 220 mil laut dan dapat melacak 30 target udara dan menyerang 8 diantaranya secara bersamaan. Selain itu, radar multifungsi ini mampu memberikan citra resolusi tinggi dari permukaan bumi menggunakan mode apertur sintetik. Pesawat ini dilengkapi dengan sistem penargetan optoelektronik OLS-35 di depan kokpit untuk memberikan bentuk pelacakan lain termasuk pencarian dan pelacakan inframerah. Untuk pertahanan terhadap pelacakan musuh, Su-35 dilengkapi dengan sistem penanggulangan elektronik L175M Hibini-M, sementara para insinyur telah menerapkan material penyerap radar pada saluran masuk mesin dan tahap awal kompresor mesin untuk memelah setengah luas penampang radar frontal Su-35 dan meminimalkan jangkauan deteksi radar musuh. Luas penampang radar Su-35 dilaporkan sebesar 1 hingga 3 meter persegi. Su-35 multiperan dapat meluncurkan misil udara ke udara dengan jangkauan hingga 300 km dan dapat membawa misil jelajah anti kapal berat Onyx serta sejumlah besar persenjataan udara ke tanah. Su-35 ditenagai oleh sepasang mesin turbofan Saturn AL41F1 yang sebelumnya dikenal sebagai Isdil Y11S7.
Varian AL-31F yang ditingkatkan secara signifikan, AL-41F1S sangat terkait dengan Saturn AL-41F1 atau Isdilie 11.7 dari Su-57. Perbedaannya terutama terletak pada sistem kontrol mesin. Mesin-mesin itu dilengkapi dengan nozzle pengarah dorong yang poros rotasinya dimiringkan. Nozzle itu beroperasi pada satu bidang untuk pitch, namun kemiringannya memungkinkan pesawat untuk menghasilkan roll dan yaw dengan mengarahkan masing-masing nozzle mesin berbeda. Konfigurasi ini pertama kali diterapkan pada Su-30 MKI dan juga digunakan pada Su-57. Sistem pengarah dorong Su-35 dan sistem kendali penerbangan dan propulsi terintegrasi memungkinkan pesawat mencapai manuver 9G dan kemampuan super manuver, sehingga memungkinkannya melakukan manuver pasca stall dengan kecepatan rendah. Hal ini berbeda dengan doktrin pertempuran udara barat yang menekankan pemeliharaan energi kinetik pesawat tempur. Mesin memberikan Su-35 kemampuan terbatas untuk mempertahankan kecepatan supersonik di atas Mach 1.1 tanpa menggunakan afterburner, yang juga dikenal sebagai super cruise. Pesawat tempur Rusia Su-30SM dan Su-35S digunakan untuk misi superioritas udara selama perang. Pada bulan September 2022, setidaknya 7 kemenangan udara ke udara dikonfirmasi atas pesawat tempur Ukraina dan 1 kemenangan atas helikopter Mil Mi-14 Angkatan Laut Ukraina. Pada tanggal 6 Maret 2022, seorang pilot Su-35S dari Pusat Keempat untuk Penggunaan dan Pelatihan Ulang Personil Tempur menembak jatuh 2 helikopter Mi-8 Ukraina serta sebuah pesawat serang Su-25 dalam satu sorti selama pertempuran Mykolaiv. Pada tanggal 3 April 2022, sebuah pesawat Rusia Su-35S ditembak jatuh oleh pasukan Ukraina, dengan pilotnya melontarkan diri dan ditangkap. Pilot tersebut menyatakan bahwa Su-35S-nya ditembak jatuh di dekat Izium saat bertempur melawan pertahanan udara Ukraina. Pada 19 Juli 2022, Komando Angkatan Udara Ukraina mengklaim bahwa sebuah Su-35 ditembak jatuh oleh pertahanan udara Ukraina di dekat Kakhovka. Tetapi pada saat itu tidak ada foto yang mengkonfirmasi kehilangan tersebut. Pada awal Februari 2023, foto-foto lokasi jatuhnya pesawat muncul, yang mengkonfirmasi bahwa pesawat yang jatuh adalah Su-35S. Pada tanggal 14 Mei 2023, sebuah rudal MiM-104 Patriot Ukraina menembak jatuh pesawat tempur Su-35 di wilayah Bryansk. Pada tanggal 22 Mei 2023, rudal MiM-104 Patriot Ukraina lainnya menembak jatuh sebuah Su-35 di wilayah Bryansk. Pada tanggal 28 September 2023, sebuah rudal permukaan ke udara S-300 Rusia menembak jatuh pesawat Su-35 milik sekutu di dekat wilayah Tokmak. Laporan awal menunjukkan bahwa radar kendali tembak rudal S-300 tidak dapat mengidentifikasi kawan atau musuh, sehingga menyebabkan insiden tembak salah sasaran yang menjatuhkan Su-35. Kementerian Pertahanan Ukraina mengklaim bahwa pertahanan udara Ukraina menembak jatuh 2 Su-35 pada Februari 2024. Menurut mereka, ini adalah hasil terbaik mereka dalam menembak jatuh jet Rusia sejak Oktober 2022, ketika mereka mengklaim telah menembak jatuh 10 Su-34 dan 1 A-50 pada bulan itu. Menurut Institut Internasional untuk Studi Strategis pada Mei 2023, Rusia telah kehilangan lebih dari 5 pesawat tempur Su-35 sejak awal perang Ukraina, baik karena tembakan dari pihak sendiri, jatuh, atau ditembak jatuh oleh pasukan Ukraina menggunakan sistem pertahanan udara barat. Pada tanggal 7 Juni 2025, muncul video puing pesawat Rusia Su-35 yang terbakar di arah Kursk, dengan Angkatan Udara Ukraina menyatakan bahwa pesawat tersebut ditembak jatuh oleh pasukan Ukraina.